Ini adalah praktek bimbingan konseling melalui pendekatan psikoanalisis. Lebih jelasnya, mari kita simak selengkapnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ayo silakan duduk. Terima kasih Bu. Ya. Oke, apakah sudah nyaman kamu duduk di situ? Insya Allah udah Bu. Oke, alhamdulillah. Kalau saya duduk di sini, apakah kamu keberatan? Tidak Bu. Alhamdulillah ya. Sebelumnya kita belum perkenalan ya. Iya. Perkenalkan, namanya saya Sulis. Ini dengan siapa? Nama saya Yanti. Yanti. Oke. Yanti dari mana? Saya dari Garut, Jawa Barat. Wah, jauh ya, dari Garut ke Jember. Jauh. Emang dari Garut ke Jember itu memakan perjalanan berapa lama? Sekitar sehari semalaman gitu. Sehari semalam. Biasanya Yanti ngendarainya apa? Kalau dari rumah pakai bis, terus dari Banjar tuh pakai kereta sampai sini. Oh, pakai kereta. Oh iya, Yanti sekarang di Jember ini Yanti ngapain? Saya di Jember mondok Bu sambil kuliah. Mondok sambil kuliah. Sudah berapa mondok? Berapa lama mondoknya? Ya, sekitar 2 tahun setengah Bu. 2 tahun setengah. Oh, kuliahnya sudah semester berapa? Alhamdulillah sudah semester 5 Bu. Oh, sudah semester 5. Sudah semester tinggi ya. Ya, alhamdulillah Bu. Berarti mondoknya Yanti itu sejak pertama kuliah. Iya. Iya, iya, iya. Oh iya, Yanti ini anak berapa? Saya anak kedua Bu. Dari berapa saudara? Dari 4 bersaudara. Oh, berarti Yanti punya 1 kakak dan 2 adik. Iya. Iya. Yang membuat Yanti datang ke sini apa sih? Ini Bu, jadi saya tuh takut mengendarai motor Bu. Oh, takut mengendarai motor. Jadi niatnya Yanti ke sini untuk Konseling menyelesaikan saya ini. Saya nggak takut lagi mengendarai motor gitu Bu. gini, berarti Yanti ke sini untuk mengadakan konseling dengan ibu. Iya Bu, betul. Sebelumnya apakah Yanti sudah pernah tahu apa konseling atau sudah pernah melakukan proses konseling? Belum sih Bu. Oh, oke. Jadi ini adalah proses konseling pertama Yanti ya? Iya Bu. Jadi ibu beritahukan ya, selama proses konseling ini ibu harapkan Yanti itu bisa menceritakan semuanya permasalahan Yanti itu dengan terbuka, karena di sini ibu akan merahasiakan apa-apa yang Yanti ceritakan, dan begitu pula ibu akan juga bersikap terbuka kepada Yanti seperti itu. Iya Bu. Oke. Barusan Yanti bilang Yanti trauma mengendarai sepeda motor. Iya Bu. Memangnya apa yang membuat Yanti trauma? Yang pertama, saya tuh pernah tabrakan juga beruntun tuh Bu, motor. Ya, yang kedua, saya pernah jatuh di gunung sendirian. Jadi itu masuk di hutanan gitu loh Bu. Sendirian nggak ada orang. Jadi sekarang tuh setiap mau mengendarai motor itu kebayang-bayang gitu Bu. Jadi seakan akan jatuh lagi. Jadi terus menghantui ketika mau. Ya Allah, ya Yanti. Kalau dari apa yang Yanti ceritakan itu tragis banget ya. Ibu juga merasakan gimana jatuh dari gunung pakai motor, terus tabrakan 3 beruntun itu. Ya Allah, ibu juga merasakan bagaimana apa yang Yanti rasakan. Begini Yanti, karena 2 kejadian ini telah membuat Yanti benar-benar trauma. Jadi apakah setelah itu Yanti gak pernah naik motor lagi atau masih sedikit nyoba-nyoba? Jadi saya tuh berusaha ingin naik motor lagi gitu kan, tapi selalu terbayang-bayang kejadian itu Bu. Jadi belum sempat sampai sekarang. Jadi kalau Yanti ada keperluan keluar yang mendesak atau ingin keluar, Yanti itu biasanya sama siapa naik motor? Saya biasanya minta tolong adek gitu untuk ngantar-ngantar saya gitu Bu. Itu kadang juga ketika dibonceng itu saya masih tetap deg-degan gitu, cerewet gitu.
masih tetap trauma juga gitu Bu. Oh iya, jadi itu benar-benar membuat Yanti sangat takut ya berhadapan dengan motor. Tapi untuk boncengan Yanti masih berani. Iya Bu. Masih berani. Ya. Jadi coba Yanti ingat-ingat lagi. Selama Yanti naik motor dulu, apakah ada hal-hal yang menyenangkan? Ada sih Bu. Jadi ketika saya naik motor itu apa ya? Ketika mengendarai motor itu ya serasa rileks gitu kan karena angin menyenangkan gitu Bu, apalagi lewat pepohonan gitu. Bahagialah gitu. Iya. Selain hal-hal itu, apakah ada yang membuat Yanti senang juga naik motor? Apa ya Bu? Refreshing juga sih. Cuma kayak menghilangkan mumet biasanya sih saya kalau naik motor itu. Juga bisa kalau ada Yanti ada keperluan bisa naik motor sendiri gitu kan dulu ya sebelum trauma ini terjadi gitu. Nah, coba sekarang Yanti ingat-ingat lagi dengan perasaan-perasaan bahagia yang pernah Yanti alami, apakah Yanti gak ingin mengulangnya? Ingin sih Bu, tapi gimana ya Bu caranya soalnya? Ya, coba sekarang Yanti pikirkan hal apa yang bisa membuat Yanti gak trauma lagi gitu dengan mengendarai motor. Ya Bu, mungkin pertama saya mencoba mendekati motor lagi, Ya, menaiki motor meskipun tidak dijalanin gitu, tidak dinyalain gitu, naik motor doang, kayak ngebayangin mungkin ya Bu, ngebayangin ketika saya mengendarai motor itu sejuknya gitu, mungkin gitu aja sih Bu. ya, ini sudah hal yang bagus ya yang diutarakan Yanti itu dengan mendekati motor, membayangkan motor sekalipun motor itu diam, membayangkan Yanti sedang menaiki motor, sedang jalan gitu ya. Nah, juga Ibu tambahin ya, setidaknya kalau Yanti sudah berani untuk naik di tempat setir itu, nah Yanti coba nyalain sedikit demi sedikit, keliling-keliling di halaman pondok kan, barusan pondok kan, keliling-keliling di halaman pondok gitu. Kemudian nyoba sedikit demi sedikit seperti itu. Jadi Yanti memulai dari awal, sebagaimana Yanti itu pertama kali belajar seperti itu. Nah, dari beberapa solusi yang telah ditemukan ini, apakah Yanti benar-benar berminat untuk melakukannya? Insya Allah Bu, karena saya sangat butuh sekali untuk bisa mengendarai motor. Soalnya motor itu bagi saya sangat bermanfaat sekali untuk mempermudah kebutuhan saya kayak kegiatan saya gitu. Ya. Nah, ya, jadi Yanti sudah mengetahui betapa pentingnya bisa mengendarai motor, akan tetapi Yanti masih mempunyai kendala dan Yanti memiliki kemauan yang kuat untuk menghindarkan atau untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut ya. Nah, karena di sini Yanti sudah menemukan solusi, bagaimana perasaannya Yanti? Saya senang sih karena saya membayangkan nanti saya tuh bisa mengendarai motor lagi, jadi nggak kebayang-bayang lagi gitu. Saya mikirnya kayak gitu, dan keperluan saya keluar ke sana ke sini tuh akan mudah saya lakukan gitu kalau saya bisa motor lagi gitu Bu. Oh iya Yanti, satu lagi, jika Yanti ingin menyalakan motor itu dan menjalankannya, coba Yanti ajak teman untuk menjaga Yanti gitu. Takutnya Yanti sibuk atau apa, nanti ada yang membantu seperti itu. Gak terjadi lagi apa yang Yanti alami di gunung yang sendirian itu. Seperti itu ya Yanti. Iya Bu, terima kasih. Iya. Yanti, karena di sini Yanti sudah menemukan solusinya dan Yanti sudah merasa lega, Ibu rasa ini adalah tahap akhir kita ya. Ibu rasa konseling kita kali ini sudah dapat ditujukan dan semoga Yanti bisa mengatasi masalah-masalah Yanti dengan sendiri seperti itu. Nah, dan yang perlu Yanti ketahui, jika suatu saat Yanti ada yang ingin dibicarakan kepada Ibu dan diceritakan, silahkan Yanti datang ke sini lagi. Ibu siap untuk mendengarkan cerita-cerita Yanti. Iya Bu, terima kasih atas bantuannya dan solusinya ya Bu. Ya, Yanti.
Bu. Iya Yanti, silakan. Assalamualaikum Bu. Iya. Sekian, terima kasih.